Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan fasawwahu fa'adalah fi ayyi suratin ma syaa rakkabah wa an'ama 'alaihi bi ni'ami sabighatin walau syaa ma'ana wa syaqqa lahu sam'ahu wa basarahu wa ja'ala lahu lisanan fa'antabaqah wa khalaqa lahu aqlan wa kallafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Fa inni usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari atas mimbar khatib berwasiat kepada kita semua, terutama kepada diri khatib pribadi, untuk senantiasa berusaha meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara melaksanakan semua perintah-perintahnya dan juga menjauhi seluruh yang dilarangnya. Kaum muslimin rahimakumullah, sungguh nikmat-nikmat Allah kepada kita sangatlah banyak. Kita tidak dapat menghitungnya satu persatu. Allah Ta'ala adalah pemilik kita dan pemilik semua makhluk yang Ia anugerahkan kepada kita. Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita agar mensyukuri nikmat-nikmatnya. Bagaimana cara mensyukurinya? Yaitu dengan cara tidak menggunakan nikmat-nikmat Allah itu dalam hal yang tidak diizinkan oleh Allah, atau dengan kata lain, tidak menggunakan nikmat Allah dalam berbuat dosa dan maksiat kepadanya. Harta adalah nikmat dari Allah. Janganlah kita gunakan untuk melakukan perbuatan yang tidak diizinkan oleh Allah. Badan adalah nikmat dari Allah, maka janganlah digunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Tangan adalah nikmat dari Allah, maka janganlah digunakan dalam perkara yang tidak diridhoi oleh Allah. Kaki adalah nikmat dari Allah, maka jangan kita gunakan kaki untuk melakukan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mata pun juga nikmat dari Allah, maka jangan digunakan untuk melihat sesuatu yang dilarang oleh Allah. Telinga adalah nikmat dari Allah juga, maka jangan digunakan untuk mendengarkan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Lidah adalah nikmat dari Allah, maka jangan digunakan untuk mengucapkan perkataan yang Allah haramkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, lidah adalah salah satu nikmat yang sangat agung. Dengan memberikan nikmat lidah, Allah telah memuliakan manusia dengan memberikan anugerah yang besar kepadanya. Dalam Al-Quran, Allah menyebutkan nikmat lidah saat menyebutkan beberapa nikmat kepada para hambanya. Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain. Artinya, bukankah kami telah memberikan kepada manusia dua buah mata, lidah dan dua bibir. Quran surat Al-Balad ayat 8 dan 9. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, salah satu bentuk syukur atas nikmat lidah adalah menjauhkan lidah dari menyampaikan dan menyebarkan berita bohong, atau lebih sering disebut dengan istilah hoax. Di era medsos seperti ini, kita tidak hanya dituntut untuk menjaga lidah, namun kita juga dituntut agar menjaga jempol dan jari-jari kita. Karena apa? Karena yang kita tulis dengan tangan sejatinya sama dengan apa yang kita ucapkan dengan lisan. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin mengatakan, Innal qalama ahadul lisanain. Sesungguhnya pena atau tulisan adalah salah satu dari dua lisan. Tak jarang
Demi ingin disebut sebagai pihak pertama yang menyampaikan berita, seseorang dengan mudahnya membagikan kabar tanpa dilakukan cek dan recheck tentang kebenarannya. Berita itu dengan cepat menyebar dari satu grup WA ke grup WA lainnya, bahkan sering kali menyebar hingga ke berbagai media sosial. Puluhan bahkan ribuan orang dengan cepat memperoleh berita tersebut. Jika yang disebar adalah berita yang benar, tentu tak jadi soal. Akan tetapi menjadi masalah ketika berita tersebut tidak benar dan bahkan cenderung ke arah fitnah dan mengadu domba. Akibatnya bisa sangat fatal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, informasi yang kita sampaikan, jika ia adalah hoax, maka tidak hanya menjatuhkan pelakunya pada dosa bohong, akan tetapi juga dapat menjerumuskan pada dosa-dosa yang lain. Di antaranya adalah dosa namimah atau mengadu domba. Para ulama mendefinisikan berbohong dengan makna menyampaikan perkataan yang berbeda dengan kenyataan, padahal ia tahu bahwa perkataannya itu memang berbeda dengan kenyataan. Berbohong hukumnya bisa dosa kecil, dosa besar, bahkan bisa menjerumuskan kepada kekufuran. Jika sebuah kebohongan tidak mengundang bahaya yang mengenai seorang muslim, maka ia termasuk dosa kecil. Namun dosa kecil tidak boleh diremehkan, karena gedung pencakar langit pada hakikatnya adalah tumpukan dari batu-batu bata yang kecil. Imam Ahmad dan At-Tabrani meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Iyyakum muhakkaratin adz-dzunubi fa innama mathalu muhakkaratidz dzunubi kamathali qaumin nazalu batna wadin wa ja'a bi'udin wa ja'a biqudin hatta hamalu ma andaju bihi khubzahum wa inna muhakkaratidz dzunubi mata yu'khad biha sahibuha tuhlik." Rawahu Ahmad atau Tabrani. Artinya, jauhilah dosa-dosa remeh atau dosa kecil. Sungguh perumpamaan dosa-dosa remeh adalah seperti kelompok orang yang turun dan singgah di sebuah limbah. Lalu satu orang mengumpulkan kayu bakar, satu orang lagi datang dengan kayu bakar pula, dan seterusnya, hingga mereka mengumpulkan kayu bakar yang cukup untuk memasak roti mereka. Sungguh dosa-dosa remeh itu, jika pelakunya dikenai siksa karenanya, maka dosa-dosa itu akan membinasakannya. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tabrani. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadis yang mulia ini menjelaskan kepada kita bahwa dosa-dosa kecil jika terus-menerus dilakukan akan mengantarkan seseorang melakukan dosa besar. Dosa kecil yang diremehkan oleh pelakunya, lalu ia pun terus melakukannya hingga menggiringnya kepada dosa besar dan kadang menyeretnya pada kekufuran. Oleh karenanya, seorang ulama salaf mengatakan, al-ma'asi baridul kufri kama annal humma baridul mauti. Perbuatan-perbuatan maksiat mengantarkan kepada kekufuran sebagaimana demam mengantarkan kepada kematian. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Sedangkan jika sebuah kebohongan mengandung bahaya yang mengenai seorang muslim, maka hal ini termasuk dosa besar. Dan jika dalam kebohongan tersebut terdapat unsur menghalalkan perkara yang disepakati keharumannya oleh para ulama dan kalangan awam, serta terpelajar mengetahui keharumannya, dan hal itu tidak samar baginya, seperti keharaman zina, anal seks, dan mencuri, atau mengharamkan perkara halal yang nyata-nyata halal, yakni kalangan awam dan terpelajar mengetahui kehalalannya, seperti jual beli dan nikah, maka kebohongan tersebut adalah kekufuran. Na'udzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berbohong hukumnya adalah haram, baik dilakukan dengan tujuan bercanda ataupun sungguh-sungguh, baik dilakukan dengan niat membuat orang tertawa ataupun tidak. Baginda Nabi Muhammad menegaskan, wailul lilladzi yuhadditsul qauma tsumma yakdzibu liyadhikahum wailul lahu wa wailul lah. Artinya,
Sungguh celaka orang yang berbicara kepada suatu kaum, kemudian ia berbohong untuk membuat mereka tertawa. Sungguh celaka ia, sungguh celaka ia. Hadis riwayat Ahmad dalam musnadnya. Kaum muslimin rahimakumullah. Sedangkan namimah atau mengadu domba adalah menyampaikan perkataan seseorang kepada orang lain dengan tujuan merusak hubungan antara keduanya. Namimah adalah salah satu dosa besar. Rasulullah SAW bersabda, "La yadkhulul jannata qattatun." Artinya, pelaku namimah tidak akan masuk surga bersama orang-orang yang paling awal masuk surga. Hadis riwayat Bukhari. Kaum muslimin yang berbahagia, demikianlah khutbah singkat ini. Semoga kita selalu diberikan kekuatan dan kemampuan oleh Allah untuk menjaga lisan. Jangan sampai lisan kita menjadi sumber hoaks, penyebar fitnah, serta adu domba, penyulut pertikaian dan pemecah belah persatuan dan kesatuan. Di era yang penuh fitnah ini, memperbanyak diam adalah sikap bijak yang dapat kita lakukan. Kita tahan lisan dan jari jemari kita agar tidak banyak omong dan banyak komentar agar kita selamat. Marilah kita amalkan hadis di bawah ini. Rasulullah SAW bersabda, "Man somata naja." Artinya, barang siapa diam maka ia selamat. Hadis riwayat At-Tirmizi. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallahil aliyyil azim. Wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin azim. Amrakum bis-sholati was-salami ala nabiyil karim. Faqala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim kama barakta 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfa' 'annal bala wal wala wal waba wal fahsya'a wal munkara wal baghiya wasyuyufa mukhtalifata wasada'ida wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassa wa min buldanil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar.